pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang mendukung di antara ketiganya. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan pembinaan akhlak dan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo hadir sebagai jawaban untuk menjadikan siswa berprestasi dan siap melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, mengarahkan siswa menjadi insan yang bertakwa dan beradab Islami berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo berdiri tahun 2008 yang disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dikpora Kota Surakarta. SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo beralamat di Jalan MT Haryono nomor 82 Gondang, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Iriani. Saya guru pendidikan Pancasila di SMP Al-Azhar Sifa Budi Solo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG di kelas 7 Imam Majah dengan materi wilayah NKRI. Selamat menyaksikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya? Ya, ada yang sakit hari ini? Ya, sudahkah kalian bersyukur hari ini karena kalian sehat? Sudah ya Allah. Ya, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian anak-anak, ini sebelum Bunda mulai pembelajaran, Bunda absen dulu ya. Kira-kira nanti yang tidak masuk siapa, kemudian nanti yang Bunda panggil silahkan angkat tangannya dan bilang hadir ya. Bunda absen dulu. Abia Konita. Ya, Abinaya hadir. Aldio Hadir. Almiram Apa ya? hari ini full tim ya, bisa masuk semua, bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Bunda minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Are you ready? Yes, Jennifer. And please. Up. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Jennifer. Berdoa. Coba Bunda mau cek dulu ya kebersihan kelas kalian. Cek coba di bawah, di samping ya, samping kiri, samping kanan, belakang, mungkin ada sampah. Bersih, oke, fix, Maja, bersih semuanya. Alhamdulillah ya. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Betul sekali. Nah, setelah kita cek kebersihan, Bunda mau cek kerapian kalian nih. Coba anak putra ya, dasi yang belum betul dibetulkan dulu. Ya, putra sudah ya, dasinya sudah lengkap, kaos kakinya sudah. Nah, sekarang Bunda mau cek anak putri dulu ya. Adakah anak putri yang tidak pakai ciput? Ya. Diusahakan rambutnya nggak kelihatan ya. Ada yang pakai kaos kaki pendek? Ya, alhamdulillah. Ya, oke, panjang semuanya ya. Ya. Bagus ya. Kita sudah cek kebersihan, kita sudah cek kerapian kita. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum memulai silakan anak-anak berdiri, kita menyanyi dulu.
Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silahkan anak-anak duduk kembali. Ya, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran pada pagi hari ini, Bunda mau menanyakan ya, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Norma. Lalu kita mempelajari tentang norma. Norma itu juga memunculkan yang namanya hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat apa itu hak, apa itu kewajiban? Yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Iya, betul sekali. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Lah, berarti kalau kewajiban apa? Iya, sesuatu yang harus kita lakukan, betul sekali. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang Bunda mau tanya, tadi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu enggak toh, dari Sabang sampai Merauke itu lagunya membahas tentang apa? Tentang pulau-pulau, betul sekali. Pulau-pulau itu merupakan bagian dari Indonesia. Apanya Indonesia toh? Wilayah, pinter sekali Fajrin ya. Tadi kita sudah menyanyikan dari Sabang sampai Merauke, itu karena nanti kita akan membahas tentang wilayah. Nah, sekarang pertanyaan lagi ya, kira-kira kalian punya enggak sesuatu yang kalian miliki itu yang menjadi kesukaan atau kebanggaan kalian, atau mungkin yang jadi favorit kalian? Ada, oke. Coba kalau Fajrin apa kesukaannya? Taylor Swift. Taylor Swift ya, penyanyi ya? Iya. Terus ada yang lain mungkin? Kiran? Apa? Kiran, apa yang Kiran miliki yang menjadi sesuatu hal yang harus Kiran perjuangkan? Apa kira-kira? Oke. Dimsum ya, makanan ya. Nah, kira-kira kalau makanannya itu diambil oleh orang lain, misal nih yang ngambil makanannya Kiran itu Karin, apa yang akan Kiran lakukan? Kalau nggak izin marah. Kalau nggak izin marah. Selain marah, apalagi yang akan Kiran lakukan? Kesel. Selain kesel apa lagi? Direbut nggak kira-kira? Iyalah. Iya, direbut balik. Iya, ya. Oke. Apa, Cak? Novel. Hah? Novel, oke. Novel apa yang Caca sukai? Yang Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya, oke. Kesukaannya Caca itu novel. Nah, sekarang bayangkan Cak, novelnya itu tiba-tiba hilang. Apa yang akan Caca lakukan? berusaha nyari sama teman yang ngilangin. Berusaha nyari ya, untuk mendapatkan kembali ya, betul sekali. Nah, itu kalau hilang. Kalau diambil secara tiba-tiba, Ya, minta pertanggungjawaban kalau bisa. meminta pertanggungjawaban. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Kiran, oleh Caca itu merupakan hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana cara kita untuk apa? Mendapatkan dan mempertahankan hak kita, milik kita, itu ya. Nah, sama halnya anak-anak, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bangsa Indonesia untuk mempertahankan wilayah Indonesia, untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Nah, itu nanti materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Capaian pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan untuk utuh dan wawasan Nusantara. Terima kasih Fadrina. Ini ya, menjaga keutuhan wilayah NKRI, berpartisipasi nih. Ini seperti yang Bunda sampaikan tadi, Caca, Kiran memiliki hak ya, atau barang yang dimilikinya, tapi direbut.
maka harus mempertahankan untuk menjaga apa ini ya. Itu kalau wilayah. Kalau kalian tadi kan hak milik kalian. Kemudian Bunda lanjutkan. Peserta didik mampu menceritakan kembali isi dari video dengan pemahaman siswa mengenai menjaga wilayah NKRI secara individu. Oke, yang kedua. Peserta didik mampu menentukan pembagian perairan Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut internasional secara berkelompok jika dikaitkan dengan video. Oke, yang ketiga. Peserta didik mampu untuk menganalisis dampak kurangnya pemahaman tentang batas wilayah perairan. Pelajaran kita hari ini, jadi nanti kita akan mempelajari 3 hal ini, nggih. Nah, untuk lebih detailnya lagi, perhatikan, ini akan Bunda berikan materi dulu ya mengenai wilayah NKRI. Jadi wilayah NKRI Indonesia, wilayah itu merupakan salah satu syarat berdirinya negara ya. Jadi syarat berdirinya negara itu ada 4, ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Ya, nah wilayah ini merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam negara. Kalau tidak ada salah satunya Bunda, apakah bisa negara itu tidak ada salah satunya? Misal nih, kita punya rakyat, kemudian punya pemerintah yang berdaulat, diakui oleh negara lain, tapi kita tidak punya wilayah. Bisa enggak negara kita berdiri? Enggak, kita enggak punya tempat tinggal. Ya. Negara ini kesimpulannya apa? Jika salah satu tidak ada, maka negara bisa berdiri? Tidak, betul sekali. Nah, ini syarat berdirinya sebuah negara. Bunda lanjutkan. Nah, ini penetapan wilayah ya, ditetapkan pada saat sidang BPUPKI ya, yang kedua. Kemudian wilayah Indonesia. Coba wilayah negara Indonesia merupakan gugusan pulau yang terbentang di garis khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke. Oke, yang merupakan wilayah Indonesia. Wilayahnya terdiri dari 2/3 berupa lautan dan 1/3 daratan. Berarti luas mana antara daratan dan lautan? Lautan. Luas laut ya, maka Indonesia disebut sebagai negara pinter, Fajrin, maritim ya. Wilayah Indonesia 1. Lebar laut Indonesia sejauh 3 mili diukur dari garis air rendah dari setiap pantai Pulau Indonesia. Di Pulau Indonesia itu ditarik garis 3 mil. Ya, itu untuk wilayah Indonesia yang pertama. Juanda 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Deklarasi PBB secara umum. Nah, kalau sekarang secara hukum internasional ya. Berapa mil? 3. Kemudian kalau menurut deklarasi Juanda ada batasannya enggak? Tidak ada. Nah, kalau menurut Konvensi Hukum Laut Internasional ada berapa mil? 12. Oke. Nah, sekarang Bunda lanjutkan. Nah, batas laut Indonesia itu kira-kira sampai di mana ya? Batasnya laut Indonesia itu kira-kira sampai mana, Maja? Singapura. Oke, ada lagi? Malaysia. Ada lagi? Australia, Singapura, Kamboja, Brunei. Ya, coba kita cek jawaban dari teman-teman kita ya, apakah benar? Coba kita cek. Nah, jadi batas wilayah Indonesia ya itu ada 3, anak-anak ya. Sama batas apa? batas laut teritorial atau teritorial atau disebut dengan teritorial sea. Oke, berlanjut Uno. Yang kedua, Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Oke, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dan yang ketiga Uno, Landasan kontinen ya. atau disebut dengan continental shelf. Iya, oke. Ini adalah 3 batas wilayah Indonesia. Jadi jawaban tadi benar atau salah, anak-anak? Salah. Oke, enggak apa-apa ya. Kita belajar bersama-sama. Setelah ini akan kita pelajari lebih detail lagi apa itu batas teritorial, kemudian ZEE dan continental shelf ya. Nah, ini teritorial sea ini tadi berapa? 12 mil ya. Kemudian zona ekonomi eksklusif ini batas terluarnya ya, yang di sini ini. Nah, misalkan di sini Natuna, berarti ditarik dari sini ke
200 mil ini laut bebas, ini adalah milik Indonesia. Ke sini ya. Nah, kalau yang continental shelf berarti itu yang ini. Dari atas sini sampai ke bawah sini itu miliknya Indonesia. Jadi yang termasuk di dalam laut ya, terumbu karang, ikan, bahkan nanti kalau misalkan saja ada minyak bumi itu menjadi milik Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Berarti tadi batas laut Indonesia itu ada berapa? 3, betul sekali Dio ya. Ada apa tadi? Territorial sea, kemudian ada ZEE, dan yang terakhir continental shelf, betul sekali. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan dulu ini. Yang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meledakkan 2 kapal yang terlibat illegal fishing di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selain itu, Susi juga memimpin peledakan kapal lain di 12 lokasi yang ada di Indonesia. Adalah ingin menunjukkan bahwa di Maluku pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan NKRI tidak boleh kalah oleh mafia ilegal fishing. Di Ternate, 2 kapal jaring milik nelayan Filipina juga diledakkan oleh TNI Angkatan Laut. Kedua kapal diledakkan dan ditenggelamkan di perairan antara Pulau Tidore dan Ternate. 2 kapal sudah deportasi ke negara asal. Rencananya masih ada 2 kapal yang akan segera ditenggelamkan. Ferry Haryo, CNN Indonesia. Sudah ya anak-anak, tadi kita sudah melihat video. Coba Bunda mau minta tolong salah satu menceritakan kembali isi dari video itu apa, coba. Ayo, Dio. Apa Dio? Tadi video tadi menceritakan tentang apa? Jadi Bu Susi Pujiastuti meledakkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Betul secara sekali. ilegal, dan Bu Susi Pujiastuti melakukan peledakan kapal. Oke, pintar sekali Dio ya. Jadi isi dari video tersebut, yang pertama Menteri Pujiastuti melakukan apa tadi? Peledakan kapal. Peledakan kapal. Terus apa lagi? Menangkap siapa? Yang melakukan illegal fishing. Ada lagi apa? Kapal-kapal yang datang itu diapakan? Diledakkan, iya, diledakkan, dibom, ditenggelamkan, kemudian diapakan lagi? Dideportasi, betul sekali. Lah kenapa toh kok Menteri Susi melakukan hal-hal seperti itu, menenggelamkan, mengebom, mendeportasi, ya? Karena apa? NKRI tidak boleh kalah dengan mafia asing fishing. Iya, karena Indonesia tidak boleh kalah dengan mafia illegal fishing ya. Itu kata Dio. Mungkin ada pendapat lain kenapa Menteri Susi itu melakukan hal-hal seperti yang di video tadi? Iya, Fajrin, menjaga wilayah NKRI, betul sekali. Lah emang kenapa toh Fajrin kok harus dijaga? Kenapa? Nggak dibiarin aja toh? Kenapa harus dijaga? Supaya apa? Kelestarian alam tetap terjaga. Dan wilayah Indonesia itu miliknya siapa toh? Miliknya Indonesia. Lah kalau miliknya Indonesia mau diambil orang lain, apakah boleh? Tidak. Maka hal-hal yang dilakukan oleh Menteri Susi, pengeboman, penenggelaman, mendeportasi ya, itu merupakan salah satu upaya dari Menteri Susi untuk menjaga wilayah NKRI. Betul sekali. Nah, kemudian anak-anak ini saatnya silahkan keluarkan HP kalian, kita mengerjakan kuis. Bunda sudah share di grup kalian yang word ya. Boleh silahkan dimulai. Start kuis. Ya nanti kalian ngerjain dulu, nanti kalau sudah finish, kalau sudah selesai ya, silahkan langsung klik leaderboardnya, terus kasih nama kalian ya. Akan Bunda cek dari sini nanti siapa yang pertama.
Ya, Caca, kemudian ada Kiran, dan yang ketiga ada Nara. Ya, tepuk tangan untuk 3 terbesar ya, tercepat dan terbaik nih. Membagi kelompok, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk nama kelompoknya ini silahkan disesuaikan. Wan, monggo anak-anak silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Fadil kelompok berapa? 5, oke. Ya, Kiran kelompok 4 ya. Nah, sudah ya anak-anak, kalian sudah dapat LKPD-nya semuanya. Ya, silakan kalian buka LKPD-nya, kalian perhatikan di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya. Jadi nanti silakan kalian kerjakan LKPD sesuai yang Bunda kasihkan. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan silahkan tuangkan di dalam LKPD ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan dulu enggak sebelum kalian memulai mengerjakan LKPD-nya? Ya, betul sekali ya. Kalau tidak ada, silahkan anak-anak. Sekarang saatnya kalian untuk berdiskusi. Silahkan kalian diskusikan ya, dijawab, cari sumbernya. Kemudian kalau sudah ketemu sumbernya, kalian gunakan sumbernya untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam LKPD ya. Yuk, buka grupnya. Ya, materinya udah di buku Cahayu. Pertanyaannya apa, dicari jawabannya, terus dituangkan di situ. Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Yo, cari dulu materinya. Dibagi, yang nulis siapa? Namanya, nggak usah, nggak apa-apa. Kan Bunda sudah punya datanya, ini kan ada kelompok 4 kan. Bunda udah punya datanya. Nanti jawabannya ditaruh di sini. Ini pertanyaannya ditulis di situ. Ya, Kiran yang cari jawaban, terus nanti Jeffer yang nulis atau Kevin yang nulis, terserah. Dalam. Dampak negatif sama positif. Betul sekali. Ini kan ada dampak kan, Dok. Nah, ditulis di sini dampak positifnya apa, kemudian di sini dampak negatifnya apa, gitu ya. Tiap negara masing-masing karena saling menjaga keutuhan wilayah negara. Iya, saling menjaga keutuhan negara. Ya, terus Lin Fajrin 9. Terus Fazia, Dok. 20. Terus apa? Absen berapa, Dok? 25. Ada Sita, Gimana? Ada yang mau tanyakan? Rifki? Tidak ada ya, belum ya? Ya. Kirana berapa Cahyo? Sudah nanti ingat. Ya, betul. Pinter. Lucu banget tulisannya. Gimana Fadil? Selesai? Dalam. Ini apa yang ini? Bagaimana batas wilayah serta upaya menjaga Coba Bunda lihat.
Dampak positif, dampak negatif. Oh iya. Heeh. Kalau menurut kalian lebih banyak dampak positif atau lebih banyak dampak negatifnya? Kalau sama geodekin itu kan air lautnya kan bisa terkendali. Ikan yang ada di laut Indonesia itu kan terjaga, jadi nggak Oh, berarti ini jawabannya itu berarti cenderung ke positif. Berarti nanti yang positif ini kalau di garis bawahi set gitu. Nanti kalau ada pertanyaan kan lebih cenderung ke positif atau negatifnya. Berarti lebih cenderung ke yang positifnya. Oke, dah nanti presentasinya bergiliran ya. Ya, nanti yang menjawab juga bergiliran. Ya. Kelompoknya dia udah selesai? Oh iya. Oke, siap. Ya. Gimana anak-anak udah selesai semuanya? Kita mau pertama guys. Nggak mahal, yeah. Yang menang pertama atau yang menang milih siapa? Yang milih. Ya oke, Yang pertama itu Fatia Jevera. Oke. Itu Lindu SLB. Nilo Berharap. Yang ketiga Afik, gak tahu siapa Afik. Ya, yang keempat. Kemal, yang kelima Audio. Oke, siap. Ya. Ya, konsekuensinya seperti itu ya. Yang menang bisa menentukan siapa yang duluan maju. Oke, salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Kan perhatikan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silahkan angkat tangan, menyebutkan nama dari kelompok berapa dan pertanyaannya apa, gitu nggih? Ya, oke, silahkan Kiran. Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat kalian cara untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI tanpa melakukan pengeboman? Jawabnya, 1. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga. 2. Pengamanan wilayah perbatasan laut. 3. Pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi. 4. Pembentukan lembaga dan pengolahan laut. 5. Peningkatan kemampuan militer di laut. Oke, sudah. Apakah ada cara lain untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI selain dengan cara pengeboman atau peledakan? Jawabannya, ada cara lain untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Salah satunya yakni dengan pembentukan lembaga pengelolaan laut seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, serta Badan Keamanan Laut. Terima kasih. Sudah puas belum, Dio? Sudah. Oke, ada lagi yang pertanyaan anak-anak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Aku Fajrin. Aku Resita. Aku Sazia. Aku Ditya. Aku Lindu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan berikut adalah bagaimanakah batas wilayah NKRI serta upaya menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Jawabannya adalah pertama, peningkatan kerjasama dengan negara tetangga baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Kedua, pengamanan wilayah perbatasan laut. Ketiga, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kiran. Terdapat berapa wilayah laut Indonesia? Ada 3 wilayah berdasarkan hukum laut internasional PBB, yakni landas kontinen, CEE, dan batas laut teritorial. Oke, Ya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 5. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Kita di sini mau mempresentasikan tentang hasil diskusi kita dari video yang udah ditunjukkan oleh Bunda Ririn tadi. Positif. 1. Semakin sedikitnya pencurian ikan dan bertambahnya hasil laut yang ditangkap para nelayan Indonesia. 2. Masyarakat pun turut merasakan dampaknya, yaitu semakin murahnya harga ikan dan hasil tangkapan laut yang lainnya di pasaran. Dampak negatifnya, perkembangan industri perikanan tangkap di Indonesia terhambat karena terbatasnya armada laut Indonesia yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar. Mau ditanyakan? Ya, ada yang menanyakan. Apakah dampak dari kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi untuk menenggelamkan kapal atau mengebom kapal asing yang melintas di perairan Indonesia? Dampak positifnya itu semakin sedikitnya pencurian ikan dan bertambahnya hasil laut yang ditangkap para nelayan Indonesia. Yang kedua, masyarakat pun turut merasakan dampaknya, yaitu semakin murahnya harga ikan dan hasil tangkapan laut yang lainnya di pasaran. Oke. Siang 1 kali. Ya, coba pagi. Kalau siang tepuk 2 kali. Ya, kalau sore tepuknya 3 kali. Sore. Malam. Ya, tidur. Coba Bunda cek pagi. Siang. Sore. Malam. Malam. Sore. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Ada yang salah, coba yang salah coba. Yang salah Dio. Karena kelompoknya Dio yang kalah, berarti konsekuensinya kelompoknya Dio maju duluan. Setuju? Oke, ya silahkan Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan melakukan patroli kedaulatan wilayah laut Indonesia sudah terjamin? Jawabannya, patroli merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, dan hal tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman dari negara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Naya, Zahira, Faiz, Rifki. Ya, oke. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang usaha yang dilakukan oleh Menteri Susi dalam menjaga keutuhan NKRI? Jawabannya adalah setuju, karena Bu Susi mengulangi secara tegas untuk menjaga sumber daya alam yang berada di lautan Indonesia. Menteri Susi terkenal dengan julukan tenggelamkan. Kenapa Menteri Susi mendapatkan julukan seperti itu? Hal tersebut dikarenakan hingga 6 Oktober 2019 telah dilaporkan bahwa Bu Susi berhasil menenggelamkan 558 kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mendapatkan masalah yang berbeda-beda antara yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, jadi menurut video dan menurut analisis kalian tadi yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Menteri Susi itu benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Kenapa Dio? Kenapa benar? Tadi kelompoknya Dio bilang salut, gitu ya Dio ya. Kenapa salut sekali? Kenapa? Ada cara untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Iya, betul sekali, karena Menteri Susi itu selalu ada cara
bagaimana caranya untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Betul sekali ya, itu adalah yang sudah dilakukan oleh Menteri Susi. Berarti menurut kalian tanggapannya benar ya dan salut ya. Kira-kira kemudian ada apa lagi nih kalau menurut video tadi yang dilakukan oleh Menteri Susi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia? Ada apa saja tadi? Mendeportasi, kemudian mengebom, terus menenggelamkan. Betul sekali. Kemudian ada satu hal lagi yang kita bahas tadi ya, dampak ya. Tadi kelompoknya siapa ya yang tadi ada dampak? Oh iya, kelompoknya Caca ya, Cak ya. Dampaknya terhadap peristiwa yang dilakukan oleh Menteri Susi tadi ada dampak apa saja, Cak? Positif dan negatif. Lebih banyak ke positif atau negatifnya? Positif dan negatifnya. Positif. Apa saja, Cak, dampak positifnya tadi kelompoknya? Ya, dampak positifnya ya. Jadi ada dua dampak, positif dan negatif, tetapi lebih cenderung ke positif. Betul sekali, Caca. Apa, Cak? Semakin sedikitnya pencurian ikan, bertambahnya hasil laut yang ditangkap para nelayan Indonesia, masyarakat juga turut merasakan dampaknya, semakin murahnya harga ikan dan hasil tangkapan laut yang lainnya di pasaran. Oke, betul sekali. Jadi lebih banyak dampak positifnya, harga ikan menjadi lebih murah, meminimalisir pencurian, kemudian tangkapan ikannya juga semakin melimpah gitu ya. Terus ada satu lagi tadi ya, kayaknya yang dibahas oleh Menteri Susi atau yang dilakukan oleh Menteri Susi tadi, kalau di kelompoknya Fajrin tadi apa? Ya, upayanya ya Fajrin ya. Apa yang dilakukan upayanya? Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5, betul sekali. Apa? Yang pertama, peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Kedua, pengamanan wilayah perbatasan laut. Ketiga, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kelima, pembentukan lembaga pengelolaan laut. Iya, betul sekali. Ada beberapa cara ya. Kalau Fajrin tadi kerjasama. Kenapa Indonesia harus mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk menjaga wilayah Indonesia? Alasannya apa? Kenapa? Supaya apa? Menciptakan keamanan. Betul sekali Fajrin ya, untuk menciptakan keamanan karena sudah dibentuk yang namanya hukum laut internasional, itu contohnya. Nah, itu tadi adalah materi ya yang sudah kalian susun, yang sudah kalian jawab di LKPD, kalian presentasikan, sudah kita bahas ya, itu untuk penguatannya. Nah, kemudian anak-anak sekarang silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing ya, tempat duduknya seperti semula. Ada di grup kalian ya, buka G-Form, Google Form-nya ya. Ya. Ini benar. Ya udah. Mau kayak gitu. Nggak tahu. Anak, sebelum kita mengakhirinya, ini Bunda mau minta tolong dulu kalian untuk mengisi lembar observasi teman ya. Nanti silahkan kalian isikan lembar ini, namanya siapa, kemudian kalian tuliskan nama yang kalian observasi. Langsung di dulu itu nama penilai, berarti nama kalian, terus kemudian yang namamu. Langsung gini aja. Kalau ada yang dari sini, enggak apa-apa.
Dulu, hari ini tadi ya, apa yang sudah kalian pelajari? Wilayah Indonesia. Oke, Dio mempelajari tentang wilayah Indonesia hari ini. Kalau Fazil mempelajari tentang apa hari ini? Menjaga wilayah NKRI. Oke, menjaga wilayah NKRI. Kita sudah belajar mengenai wilayah Indonesia, batas wilayah Indonesia, dan kemudian cara untuk mengatasi dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Kemudian anak-anak, hari ini senang? Senang. Ya, alhamdulillah senang ya. Kalian sudah kuis, sudah berdiskusi, sudah presentasi. Ada yang memberikan motivasi juga ya. Nah, kemudian Bunda ingatkan untuk tugas minggu depan ya, kalian mempelajari materi berikutnya. Materi berikutnya tentang apa? Masih sama tentang wilayah, tapi kalau hari ini kita tadi mempelajari wilayah kelautan, maka minggu depan kita akan mempelajari wilayah daratan. Kalau laut tadi 2/3, lah kalau daratan tadi berapa? 1/3. 1/3, betul sekali. Nah, 1/3 itu besok yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita berakhir ya pembelajarannya, sebelum menutup pembelajaran, Bunda minta tolong salah satu untuk memimpin temannya untuk berdoa. Yes, Jafar. Ajaran please. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, alhamdulillah ya, rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita selesaikan semuanya dari tahap demi tahap. Nah, Bunda akhiri pembelajaran pagi hari ini ya, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Maja. Ya, sehat-sehat ya Maja. Terima kasih.